Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-temanku semua. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Jangan kaget kalau saya bikin video terlalu pagi karena ini bulan puasa. Kita juga bangunnya sangat pagi. Mungkin kalau siang lebih banyak dekoknya, aktivitasnya. Ini saya akan memberikan informasi untuk Anda sekalian. Nggak apa-apa saya menjadi penasehat daripada saya memberikan berita yang indah-indah, yang muluk-muluk, yang meledak-meledak, yang cuan-cuan. Saya yakin The Fed akan menurunkan suku bunga ke depan mungkin pada bulan Juli. Kalaupun bulan Juli gagal, setidaknya tahun 2024 membatalkan kenaikannya. Menurut Schwab yang terkait dengan tanggal pertemuan kebijakan, pandangan pasar kontras dengan panduan The Fed yang memperkirakan akan menaikkan suku bunga setidaknya 1 kali dari saat ini, serta komentar Jerome Powell yang tidak mengharapkan adanya penurunan biaya pinjaman 2023. Mengingat pengetatan kebijakan sejauh ini dan krisis kredit bank, kemungkinannya The Fed harus menurunkan suku bunga lebih cepat daripada yang diantisipasi pasar saat ini, kata ahli strategi TD Sekuritas John Grant. Menurut para ahli, penting memperkirakan ekonomi akan meluncur ke dalam resesi di kuartal 4. Kami mempertahankan perkiraan kami bahwa penurunan suku bunga akan dimulai pada pertemuan bulan Desember. Adapun imbal hasil obligasi AS bertenor 2 tahun naik 2 basis poin menjadi 3,96% pada hari Kamis, setelah sebelumnya memperpanjang penurunan 23 basis poin pada hari Rabu menjadi 3,86%. Namun pergerakan ini melampaui pergerakan 10 tahun, mengembalikan bagian kurva yang sangat terbalik yang menjadi fokus banyak pengamat sebagai indikator resesi. Bagian kurva tersebut seringkali naik kembali di atas nol sebelum terjadi kontraksi dalam perekonomian. Pedagang Schwab melihat sekitar 50% peluang bahwa Fed tidak akan menaikkan suku bunga lagi setelah naik 4,75 poin persentase dimulai dengan keputusan kenaikan pada 16 Maret 2022. Artinya apa ke depan? The Fed akan berbalik arah, mungkin akan pivot, kemudian menurunkan suku bunganya. Di situ kita akan mulai berpesta pora dengan dicetaknya dolar lagi sama Mbah Jerome Powell. Maka dari itu, daripada saya memberitakan berita-berita yang bikin pusing kepala, saya lebih baik menganalisa sendiri yang akan terjadi ke depan seperti apa. Sebetulnya ini ekonomi itu hitungannya matematika. Ketika 2 kali 2 ya 4, 1 kali 1 ya 1. Itu cara gampangnya saja. Bagian yang penting dalam video ini nanti ada di bagian belakang untuk technical analysis dan obrolan yang macam-macam. Makanya di subscribe dulu, jangan di skip videonya biar nggak gagal paham.
Apalagi kita itu bermain koin micin, kita harus sabar, nggak usah gedebak-gedebuk kerasa kerusuh, perlu proses. Buat apa saya ngomong nanti meledak, memberikan janji yang muluk-muluk, nanti nyatanya Anda akan kecewa, barangkali mengecewakan Anda. Katanya meledak-meledak, bukan meledak tapi malah ngungsep. Makanya di dalam bermain cryptocurrency, khususnya para pemula, untuk koin micin, aset kita dimasukkan 10% saja, itu pun paling banyak. Alangkah baiknya jika kita masuk cukup dengan 5%. Apalagi yang namanya token koin micin harganya masih murah, dengan modal yang kecil kita mengharapkan jadi jutawan, ya kita harus sabar mengikuti alur lika-likunya jogetannya kripto. Tidak asal-asalan masuk ataupun kita asal-asalan bilang sangkut, kita harus sabar. Kalau Anda yang bermodal besar, kalau saya di sini itu pemain recehan. Kalau Anda modalnya besar, kalau Anda pinter, Anda cerdas, trading saja di BTC gampang. Waktu itu kemarin jatuh harga 16 ribuan, Anda masuk, tapi Anda sabar, kan naik sampai 24.000, itu baru di TP. Kalau Anda nggak sabar, ya Anda hancur, turun lagi. Kemarin dari 16.000 waktu hancur itu naik sampai 20 sampai 24, jatuh lagi 19, Anda pasti kacau. Nggak taunya sekarang malah ke 28.000. Itu yang namanya permainan, main game. Barang itu naik turun, psikologi kita dipermainkan, itu sabar. Ketika Anda beli 16.000 waktu hancur-hancurnya harga BTC, itu pun Anda perlu waktu untuk naik sampai 20.000, itu nggak langsung sehari 2 hari. Nggak taunya sekarang malah sampai 28.000. Ini saya memberikan tutorial untuk memberikan panduan agar Anda tahu, sabar, untuk membentengi Anda, untuk memberikan warning supaya Anda lebih tenang dalam menghadapi market. Saya nggak mau langsung bilang nanti meledak, nanti besok 2 hari jadi jutawan, tahun 2023 menjadi jutawan, setelah tahun 2023 ngomong lagi nanti 2025 jadi jutawan, setelah 2025 ngomong lagi 2030 jadi jutawan. Kapan jadi jutawannya? Belum jadi jutawan keburu mati. Ini canda, supaya kita bisa menghadapi market dengan nyaman, nggak usah kita ambil pusing, slow, santai. Masih semangat? Masih semangat? Cuan sangkut? Cuan sangkut? Masih semangat? Ayo kita lanjut. Let's go. Kita lanjutkan di koin kesayangan kita, koin Breeze. Kalau koin Breeze ini masih standar seperti ini, kita lihat bareng-bareng, menandakan demandnya kuat, pembelinya masih banyak, yang mau menjual masih tahan harga tinggi, dia nggak mau begitu lepas begitu saja. Juga yang mau beli juga masih mempertahankan harganya sesuai dengan orderan mereka. Namanya masih perang antara pembeli dan penjual, dengan kuat yang mana. Nanti ini menandakan token ini token yang banyak peminatnya. Sabar untuk token micin ini, karena modal kecil kita akan menjadi jutawan, harus mengikuti lika-likunya. Kita bandingkan dengan token asik yang ketika listing di Indodax, begitu listing naik, kemudian penurunan sampai sekarang nggak tahu berapa lagi harganya. Ini menandakan kurang baik investasi di token ini. Kalau yang Breeze ini masih standar, ini menandakan barang ini barang bagus. Itu cara gampangnya, makanya kita harus bersabar dulu. Saya akan memberikan info. Saya sudah mengamati
koin ini sejak lama dan banyak mendapatkan cuan saya pribadi dari koin ini. Tapi koin ini saya pakai untuk scalpingan, tapi jangkanya jangka panjang. Yang penting kita cuan walaupun jangka panjang. Dan koin ini sudah terbukti ketika crash dia masih bertahan. Ini koin namanya Metahero. Ini masih marketnya masih kecil, tapi saya senang dengan koin ini. Ini kalau yang punya uang mau bertaruh yang scalpingan, untung-untungan, namanya semua dalam bermain cryptocurrency itu nggak ada yang pasti, semua tergantung hoki juga, tapi historinya bisa kita pelajari. Ini token Metahero ketika harganya banting, BTC-nya naik, nanti dia akan mengikuti. Kan ada koin yang ketika BTC-nya naik nggak ikut naik, itu yang bikin sebel. Kadang-kadang ada koin yang ketika BTC turun ikut turun, mengikuti induknya, ketika BTC naik ikut naik. Tapi ada token ketika BTC-nya turun malah turunnya mendahului, turunnya lebih gila-gilaan lagi. KBTC-nya naik, token itu nggak ikut naik. Itu kadang-kadang sebel itu. Makanya saya sampaikan, ini saya pernah bermain di sini. Saya pernah waktu itu beli di L-Bank, harganya masih sekitar 800 perak, naik jadi 3.000-an. di situ saya TP, tapi jangkanya panjang, kalau nggak salah itu berapa bulan gitu. Saya mainnya untuk long term holder, jangka panjang. Walaupun jangka panjang itu mindset saya jangka panjang, akan tetapi kok hoki pas belum panjang jangkanya, baru beberapa hari kok naik tinggi, ya kita TP, kita jual, nggak masalah. Jangka panjang itu kan mindset kita. Kalau memang jangka pendek nggak bisa cuan, ya kita sabar nunggu jangka panjang. Tapi ketika kita mindsetnya jangka panjang, kemudian 1 minggu atau 1 bulan barang itu terbang, ya kita TP. Kalau nggak TP ya kita goblok namanya. Itu yang bermain kripto kan seperti itu. Kita per-peran aja di sini, ada yang cuan, ada yang bonyok, begitulah kondisinya. Makanya kalau mau bermain di yang suka scalping, mau bertaruh, ya ini di koin Hero ini. Kemarin waktu BTC nya crash sampai 16.000, ini harganya sampai 20 perak 20 perak harganya ini sekarang sekitar harga 60 perakan. Ini kalau mau masuk sebetulnya ini termasuk harga murah, masih murah. Kalau andaikan nanti turun ya mungkin ada 50% lagi penurunan, tapi nanti ketika naik ini ngebannya juga tinggi. Ini salah satu token yang bisa untuk bermain scalping, namanya Metahero. Ini koin ini hampir 11-12 dengan Blocktopia. Blocktopia sama Metahero ini hampir sama, gerak-geriknya itu seperti itu. Ketika BTC naik ikut naik, turun juga ikut turun. Ini hanya info aja bagi yang suka scalpingan. Kalau scalpingan itu kita nggak milih apa yang namanya token bagus ataupun jelek, yang penting naik turunnya itu cepat. Tapi tetap juga kita memperhitungkan bagaimana token ini kedepannya punya perkembangan yang bagus nggak. Kalau di Metahero ini kelihatannya memang metaverse-nya itu juga udah kelihatan bagus. Ini Metahero ini koin yang bagus untuk scalpingan. Ada metaverse, gaming juga. Ini bukan koin yang ece-ece, perlu untuk diinvestkan. Ketika barangnya banting semua ya kita harus tunggu di bawah, nggak asal masuk saja. Tapi kan seandainya sangkut, nggak khawatir dengan koin seperti ini yang developernya jelas. Kita mau masuk ke metaverse-nya kita nggak bisa, ini harus login dulu. Sekarang nggak semudah itu, dulu bisa langsung masuk, nih sekarang kok nggak. Ini 11-12 dengan Metahero bro. Koin yang Blocktopia ini. Blocktopia juga kalau kita scalpingan juga mantap.
kalau naik itu tinggi sekali, tapi kalau turun juga turunnya banyak sekali. Jadi kita harus sabar nunggu di harga bawah kalau mau cuan banyak. Ini di token ini untuk pemain scalping, kita lihat di websitenya juga ini bagus, nih metaverse-nya lumayan keren bro. Kita saksikan bareng-bareng, ini lumayan juga. Jadi bukan token ECC lagi, harganya masih murah meriah. Barangkali nanti di tahun 2025 metaverse sudah bangkit lagi, ini akan keren sekali bro. Ini juga lumayan sekali keren di dalamnya, mall-mallnya semua lengkap di sini. Kalau kita mau pentas, mau cari mobil, mau apa, ini luar biasa kedepannya. Ini kalau nggak salah Blocktopia ini banyak sekali untuk perjudian. Ini kayak perjudian roulette di metaverse ini ya, untuk hiburan saja. Kalau kita mau ngambil di meta kalpingan di Blocktopia sama di Meta Hero, jadi untuk scalping di situ itu kita bukan scalping angin, memang produknya ada, memang di situ memang jelas. Kita saksikan lagi, keren bro. Ini kalau ini mall-mallnya ini kita bisa lihat, masuk ke websitenya bisa dibuka. Tadi kalau yang Meta Hero harus login dulu, mungkin lebih tingkatannya lebih bagus lagi, lebih jelas lagi ya. Begitulah kita sambil menghibur diri kita supaya nggak maca berita Jerome Powell mulu yang bikin pusing kepala. 2 tahun nggak selesai. Harapan saya segera hancur sekalian, kali bangkit lagi dari awal lagi, kita cuan di situ. Tapi kalau kita mengacu ingin cuan ya memang dari hancur dulu, harga bawah dulu. Kebanyakan juga banyak yang menunggu harga bawah, nunggu hancur, yang waktu belum masuk BTC, yang masih ketinggalan kan menginginkan seperti itu. Karena orang kan belum semua masuk. Ini kayak perjudian. Mungkin cukup segitu aja, videonya sudah panjang untuk hari ini. Tolong di subscribe yang belum subscribe biar channel ini makin berkembang, makin seru. Nanti kita jadikan channel ini channel yang tidak ada embel-embel endorse sana sini. Kita akrabkan sesama subscriber kita, saling akrab, saling menjaga diri, saling hati-hati, dan kita dijadikan komunitas yang kuat. Kita nggak membedakan antara yang uangnya banyak atau uangnya sedikit, pemain receh ataupun pemain yang berduit. Kita sama-sama saling hargai sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu aja yang bisa kita sampaikan untuk hari ini. Videonya juga sudah panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.